selamat datang di podcast Binsik, bincang asik, tentunya di PTDI STTD. Bersama saya, Taruna Remaja Walman Sidik Sigalingging, dan rekan saya, Taruni Remaja Niputu Pandida Sri Devi yang akan menemani Sobat STTD dalam podcast kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang keselamatan jalan. Karena keselamatan jalan sangat penting loh, apalagi bagi pengguna jalan, yang pasti bakal seru banget nih untuk kita kulik lebih dalam. Berbicara mengenai keselamatan transportasi yang menjadi topik yang sangat hangat dan sangat menarik untuk dibahas. Karena keselamatan juga merupakan aspek yang cukup penting bagi kalangan masyarakat. Nah, membahas tentang keselamatan transportasi, khususnya di perlintasan sebidang, angka kecelakaannya sudah cukup tinggi loh, apalagi di perlintasan yang tidak terjaga. Nah, seperti tragedi peristiwa pada Selasa malam tanggal 18 Juli 2023, terjadi kecelakaan kereta api berantas, di mana kereta api menempel truk trailer di perlintasan sebidang Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Nah teman-teman, tentunya kami nggak akan membahas topik ini sendirian. Kami akan menghadirkan narasumber yang dimana beliau ini adalah seorang profesional safety engineer yang sekaligus beliau juga sangat berpengalaman dalam safety transport yang bakal kita ajak binsik nih, bincang asik bersama kita. Izin Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, Sobat STTD, jadi teman bincang asik kali ini adalah Bapak Ahmad Yildan, ATD-MT, yang dimana beliau juga adalah seorang dosen yang mengajar beberapa mata kuliah teknik jalan, teknik pengujian KB, rekayasa lalu lintas, dan sebagainya dari tahun 2000-an sampai saat ini. Di kampus biru PTDI STTD, di kampus perhubungan PKTJ Tegal, dan Polterada Bali. Dan beliau juga merupakan seorang alumni dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Oh iya Pak, ngomongin tentang keselamatan jalan dan khususnya di perlintasan sebidang, Bapak pasti banyak banget nih pengalaman atau ilmu yang bisa di-share ke Sobat STTD di rumah tentang apa aja sih tuh tentang keselamatan jalan? Ya baik, jadi kalau kita bicara keselamatan itu berarti adalah kita berbicara tentang resiko orang atau pengguna jalan terpapar di sana. Jadi kalau definisinya kan keselamatan adalah terhindarnya seseorang dari resiko terjadinya kecelakaan. Jadi ketika kita membuat program keselamatan, hal pertama yang harus kita tahu, resiko apa saja sih yang menyebabkan orang celaka? Kalau kita sudah tahu, baru kita kendalikan. Nah, resiko itu kalau di jalan tuh pertama nih, ada pada orangnya, pengguna jalannya. Dua, pada kendaraannya. Ketiga, pada lintasannya tadi, misalkan lintasan sebidang. Empat, pada muatannya. Yang kelima adalah pada penanganan keadaan darurat kalau dia celaka, menanganinya seperti apa atau kita sebut dengan emergency response plan. Izin Pak, dari kasus dan peristiwa yang terjadi kemarin di Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah, itu dari sudut pandang Bapak sendiri, mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang kejadian-kejadian atau kecelakaan yang lebih spesifik pada perlintasan sebidang kemarin Pak. Nah, siapa tahu juga agar Sobat STTD dapat lebih aware dan lebih sadar akan keselamatan dalam berkendara, Pak. Baik, jadi sebenarnya perlintasan sebidang ini bisa kita samakan perlakuannya dengan semua intersection atau persimpangan gitu ya. Kalau ada sebuah perlintasan atau persimpangan atau intersection, penanganannya hanya ada dua, yaitu kita pisahkan tempatnya atau kita pisahkan waktunya. Karena kita akan bicara konflik. Pada suatu persimpangan atau intersection akan terjadi konflik. Agar konflik itu nggak terjadi, pendekatannya ada dua. Kita pisahkan waktunya atau kita pisahkan tempatnya. Ketika kita pisahkan waktunya, berarti kita menggunakan lampu lalu lintas. Artinya, ketika yang satu jalan, yang lain harus berhenti. Itu yang kita sebut pisahkan waktunya. Kalau kita pisahkan tempatnya, berarti satunya bisa kita buat underpass atau flyover. Kan seperti itu. Nah, pengaturan di perlintasan sebidang sebenarnya juga sama. Kapan sebuah perlintasan sebidang bisa diatur dengan waktu yang berbeda dan kapan yang tidak bisa lagi, artinya harus menggunakan underpass atau flyover. Nah, di sini mungkin nanti adik-adik akan belajar tentang apa yang disebut dengan saturation flow, arus jenuh.
Jadi nanti sebuah simpang ketika arus jenuhnya, saturation flow-nya tercapai, maka akan tundaan atau panjang antriannya akan makin panjang banget. Dan itu nggak efektif dan nggak efisien lagi. Itulah saatnya harus dipisahkan tempatnya. Jadi tidak semua persimpangan itu harus dibuat underpass atau flyover. Tapi bisa juga diatur dengan waktu. Nah, di sini masalahnya adalah seperti pada beberapa kasus. Ini kita mendapatkan masalah pada beberapa perlintasan sebidang ketika diatur datanya nggak cukup. Saya ambil contoh yang di Madukoro. Di Madukoro ini permasalahannya sebenarnya simpel. Jalan perlintasan tadi bentuknya seperti ungkitan. Jadi ada semacam gunungan, kemudian celukan ke bawah, kemudian naik lagi, turun lagi karena dia kereta double track. Ketika membentuk seperti ungkitan gitu, pada saat trailer yang ground clearingnya rendah, kepalanya masuk bisa, begitu dia masuk turun, yang di belakang nggak bisa nyangkut. Inilah yang menyebabkan dia maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Akhirnya ditabrak oleh kereta. Sebenarnya standar ini sudah ada, yaitu bahwa persyaratan gradiennya harus sekian tinggi, relnya dengan jalan harus berapa dan sebagainya. Semuanya ada. Yang jadi masalah siapa yang melakukan audit? Siapa yang memastikan bahwa semua jalan perlintasan tadi comply dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sini kuncinya. Nggak ada satupun data yang ada di negeri ini yang bisa menunjukkan bahwa sebuah perlintasan sebidang itu comply dengan regulasi yang dibuat sendiri oleh pemerintah. Oleh sebab itu, resiko ini hampir ada di semua perlintasan yang ada di Indonesia dan kecelakaan seperti itu bisa terjadi kapan saja kalau kita nggak melakukan penanganan. Kurang lebih itu. Baik Pak, jadi tadi Bapak menyebutkan tentang lebih menekankan di waktu dan posisi tempatnya Pak. Nah, jadi selain kedua hal tersebut, apakah ada Pak langkah-langkah lainnya untuk meredus atau meminimalisir dari kecelakaan sebidang ini Pak? Jadi perlintasan sebidang itu solusinya cuma 3. Yang pertama, jalannya ditutup. Jadi di sini ketika terjadi perlintasan sebidang, laju kereta nggak boleh diganggu gugat. Yang diatur, yang dimanage adalah jalannya. Mitigasi pertama nih, jalannya ditutup. Artinya kereta itu jalan sendiri. Mitigasi yang kedua, dibedakan waktunya. Artinya ketika kereta lewat, jalan ditutup. Nggak boleh lewat. Begitu keretanya sudah lewat, baru dibuka kembali. Itu namanya dibedakan waktunya. Kemudian dibedakan tempatnya. Artinya apa? Keretanya di atas, jalannya di bawah, atau sebaliknya, keretanya di bawah, jalannya di atas. Nah, jadi jalan keluar cuma 3. Apakah ditutup, ataukah dibuat sebidang tapi diatur waktunya, atau dibuat tidak sebidang. Untuk menentukan ini diperlukan data. Datanya apa? 1, data geometrik jalan. 2, data lalu lintas kendaraannya. 3, data lalu lintas kereta. Dari situ kita akan lihat apakah bisa dioptimasi dengan waktu. Kalau bisa, maka dibuat sebidang tetap. Ketika dioptimasi nggak bisa, maka pilihannya hanya 2, ditutup atau dibuat tidak sebidang. Kan gitu. Nah, kita butuh data itu. Sementara data itu nggak ada. Jadi kalau saya ditanya, mitigasinya gimana? Ya saya nggak bisa. Saya butuh data. Dari data itu baru nanti bisa kita putuskan secara saintifik. Apakah ini ditutup, ataukah kita buat sebidang dengan pengaturan waktunya, ataukah kita buat tidak sebidang. Dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan maupun secara keuangan. Baik Pak, berarti yang paling diperlukan itu adalah data ya Pak ya? Data, iya. Izin Pak, terkait bagaimana cara taruna-taruni PTDI STTD Pak untuk memberitahu ke sobat STTD yang di rumah tentang keselamatan transportasi ini Pak. Menurut Bapak gimana Pak caranya?
Jadi yang pertama gini, kalau kita menemukan sebuah perlintasan sebidang yang diatur waktunya, maka harus hati-hati. Patuhi semua rambu marka yang di sana, jangan diterobos. Kemudian sekalipun pintu perlintasannya masih membuka, tetap begitu akan memasuki perlintasan harus tengok kanan kiri. Pastikan nggak ada kereta. Ya. Apalagi kalau perlintasan itu nggak ada pintunya. Lebih bahaya lagi, artinya sebelum masuk ke sana harus tengok kanan kiri dan sebagainya. Karena apa? Hampir semua kecelakaan yang terjadi itu adalah pengemudinya panik ketika masuk. Jadi kalau ada orang bilang bahwa terjadi proses impedansi, ada proses magnet yang mematikan mesin dan sebagainya. Bukan, nggak ada itu. Nggak ada peristiwa-peristiwa itu, nggak ada. Yang ada adalah karena perbedaan tinggi antara rel dengan jalan, kemudian rodanya nyangkut, pengemudi masih pakai gigi tinggi, gigi 3, mesinnya mati, panik dia. Mencoba ngidupin nggak bisa, akhirnya ditabrak. Dan kasus ini terjadi beberapa contoh yang dikeroyak. Itu pengemudinya murni panik. Yang di dalam mobil teriak-teriak, yang di luar teriak-teriak, dia terdistrak, bingung. Akhirnya apa? Ditabrak kereta. Jadi nggak ada yang teori-teori mengatakan ada medan magnet yang mematikan mesin, nggak ada. Itu semua karena orang panik. Oleh sebab itu biar nggak panik, sebelum masuk ke perlintasan tengok dulu kanan kiri, aman nggak? Kalau aman baru masuk gitu. Baik Pak, jadi Bapak ini kan udah banyak nih memiliki pengalaman dalam keselamatan transportasi khususnya di transportasi sebidang Pak. Nah, mungkin Bapak bisa nge-share ke kami bagaimana tips dan kegiatan yang udah Bapak jalankan dan mungkin itu bakal bermanfaat bagi kita semua dalam safety transport ini, Pak. Jadi gini, kalau selama ini kita ini pemerintah hanya memiliki data kejadian kecelakaan. Tadi saya jujur nggak bisa membuat mitigasi yang efektif karena apa? Saya nggak punya data. Oleh sebab itu, para taruna-taruni ini harus belajar tentang geometrik jalan pertama. Harus bisa membuat inventarisasi jalan. Mana disebut badan jalan, mana jalur, mana lajur, mana bahu, ya, mana yang disebut dengan rumaja, mana rumija, mana ruasja, ukuran-ukurannya dan sebagainya. Itu saya sebut geometrik jalan. Alignment vertikal itu apa, alignment horizontal itu apa, super elevasi itu apa, bagaimana cara ngukurnya harus tahu. Karena yang bisa melakukan itu ya teman-teman dari STTD, dari WKTJ Tegal. Karena teman-teman perhubungan yang lain ya nggak ngerti bagaimana cara mengumpulkan data itu. Yang kedua, mengumpulkan data tentang kinerja lalu lintas, survei traffic count, pencacahan lalu lintas terklasifikasi, ya, kemudian survei ke frekuensi kereta dan sebagainya. Nah itu yang bisa menjalankan kan hanya anak-anak dari kampus perhubungan, entah itu yang dari Bekasi, dari Tegal ataupun dari Bali. Satu yang belum dikuasai dengan baik adalah terkait dengan geometrik jalan. Ini teman-teman Bekasi agar belajar geometrik jalan, ya. Jadi pada saat saya tanya itu jalan itu jalan apa tipenya? Apakah 2 jalur 4 lajur dengan median atau enggak? Kemudian elemen vertikalnya gimana? Elemen horizontalnya seperti apa? Super elevasi yang berapa? Itu taruna atau lulusan Bekasi harus bisa jawab. Itu. Baik, Pak. Berarti kita sebagai taruna harus lebih banyak belajar ya Pak. Iya. Baik Pak, menurut Bapak nih Pak, terkait faktor kecelakaan yang sering terjadi Pak, menurut Bapak faktor-faktor apa aja sih Pak yang sering terjadi di perlintasan itu Pak? Yang paling sering terjadi adalah faktor manusia ya. Jadi pertama untuk yang tidak diatur, yang tidak diatur, yang nggak ada pintu perlintasan sama sekali, itu seringkali pengguna jalan nggak sadar bahwa itu sebuah intersection, sekalipun ada rambu marka dan sebagainya. Nah ini dia main bablas saja, nggak nengok kanan kiri, tiba-tiba kehantam. Nah, oleh sebab itu, kalau saran saya sebelum memasuki perlintasan sebidang itu pasanglah speed bump atau papan peringatan yang besar warnanya kuning, tulisannya hitam, yang gede, bahwa itu ada
pintu perlintasan yang tidak dijaga sebagai warning atau alert ya. Kemudian yang dijaga ini seringnya nih ya, pengguna jalan tuh menerobos, masuk, kelamaan dan sebagainya. Ini terjadi karena informasi kedatangan kereta ini nggak valid. Jadi petugas penjaga pintu perlintasan main tebak-tebak, ini sebentar lagi datang nggak ya? Main tutup aja, nggak taunya keretanya masih jauh. Akhirnya apa? Orang-orang kan kepanasan di jalan. Lama banget nih, akhirnya terobos. Nah, sebagainya. Ini yang sering kali terjadi. Oleh sebab itu, data itu harus valid. Penjaga pintu perlintasan harus tahu pasti kapan kereta akan datang sehingga dia nutupnya juga secara lebih efisien. Pengguna jalan jangan terlalu lama nunggunya. Karena sebagian besar yang terobos itu karena merasa bete dia. Terlalu lama nunggunya. Karena apa? Informasi kedatangan keretanya nggak sampai ke petugas penjaga perlintasan. Jadi di sini hampir semuanya adalah faktor manusia. Nggak ada faktor kendaraan sama sekali. Misalkan remblong, nggak ada. Semuanya adalah faktor manusia yang terdistrak atau melakukan pelanggaran dan sebagainya. Itu faktor manusia. Baik Pak, sekiranya apakah ada cara lain lagi Pak untuk lebih meningkatkan tingkat waspada bagi para pengguna jalan Pak? Karena yang kita ketahui angka kecelakaan itu lebih tinggi pada perlintasan yang tidak dijaga Pak. Yang tidak dijaga. Siapa? Nah, kalau yang tidak dijaga tadi, sebaiknya di saat mendekati pintu perlintasan dipasang speed table atau speed bump atau speed hump yang memaksa kendaraan manapun pasti akan melambat. Pada saat dia melambat, dia nanti akan kanan kiri, lihat yang kanan kiri. Tapi kalau terlalu mulus maka dia akan jalan. Sebanyak-banyaknya dikasih speed hump, speed bump, speed table sehingga dia mau nggak bisa banter, dia tetap akan melambat ke sana. Sementara kalau yang dijaga, kalau biar nggak dilanggar, mungkin pendekatan yang aneh ya. Jadi misal gini, pintu perlintasannya itu dikasih rumbai-rumbai tali rafia, kemudian dikasih oli atau gemuk, sehingga ketika yang terobos pasti hitam. Kan kena itunya dia, ketetesan dan sebagainya. Nah, itu kan bisa juga dilakukan. Artinya orang nggak akan mau terobos takut kelabinya kotor itu bajunya itu kan. Nah, itu yang artinya kita harus punya pendekatan-pendekatan karena orang-orang kita ini kadang-kala suka itu terobos-terobos gitu. Jadi ya cobalah cari terobosan-terobosan yang out of the box ya, yang kira-kira belum nyampe ke sana tapi ini orang ini pasti kapok ini, ya udah dikit. Seperti itu. Baik Pak, menurut Bapak nih Pak, apakah memungkinkan Pak dari cara dan saran Bapak tadi untuk dilakukan Pak di Indonesia gitu Pak? Saya justru setiap saran yang saya berikan itu adalah cara yang Indonesia banget. Jadi saya nggak mau meniru dari luar negeri dan sebagainya, nggak. Saya juga nggak pernah ke luar negeri soalnya. Saya lebih suka cara yang Indonesia banget. Tadi pintu perlintasan dikasih rumbai tali rafia, kemudian dikasih oli atau gemuk. Itu kan di seluruh dunia nggak ada. Kalau di Indonesia ada, kira-kira orang nggak akan berani nerjang kan? Bener Ya, Itu bener, biayanya murah, manusiawi banget. Akhirnya orang kapok, nggak mau ada itu. Nanti kalau sudah ini jalan baru saya mau ini. Takut bajunya hitam, ketetesan, kan ngilanginnya kan susah itu. Oh berarti kamu habis terobos tuh, soalnya hitam-hitam gini kan. Nah itu yang saya katakan cara-cara yang Indonesia banget ya, yang di luar negeri nggak ada. Pasti bisa, pasti efektif. Dan saya yakin kalau itu dilakukan ya efektif. Baik Pak, terkait rekan-rekan sobat SCTD di rumah nih Pak, menurut Bapak dari mereka apa yang bisa mereka lakukan untuk lebih mentaati Pak peraturan-peraturan yang ada di perlintasan jalan Pak? Sebenarnya gini, kalau harapan saya dengan taruna SCTD dan lulusan SCTD, bantulah kami yang di pusat. Tadi saya katakan, untuk membuat program keselamatan di perlintasan sebidang, kita nggak punya data. Kita hanya punya data kejadian kecelakaan. Tapi kita nggak punya data terkait perlintasannya. Sehingga tadi, kalau saya ditanya,
kapan perlintasan ini ditutup, kapan perlintasan ini dibuat sebidang, kapan perlintasan ini dibuat tidak sebidang. Saya nggak bisa jawab karena saya nggak punya data. Untuk itu semua teman-teman SCTD seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, saya minta tolong, ayo collecting data. Data geometriknya seperti apa, data lalu lintasnya seperti apa, kemudian data kedatangan keretanya seperti apa. Dari situ kita akan bisa menetapkan apakah ini akan ditutup, karena kalau kita buat tidak sebidang ataupun tidak sebidang nggak memungkinkan, atau uangnya terlalu mahal, atau kita buat tidak sebidang karena masih memungkinkan, atau kita buat tidak sebidang karena ini lebih efektif dan lebih efisien. Dengan demikian keputusan diambil itu lebih masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan secara finansial maupun secara sains keselamatan. Jadi di sini kalau saya pinginnya teman-teman STTD seluruh Indonesia dari Aceh Papua bantu melakukan collecting data itu. Berarti PR kita banyak Banyak banget nih. ya, Paman. Oh ya Pak, terkait data yang kami dapatkan dari Direktur Keselamatan dan Keamanan PT Kereta Api Indonesia, Bapak Sandri Pasambuna mengatakan, sampai saat ini terdapat 3.693 perlintasan sebidang yang resmi dan terdiri dari 1.598 perlintasan dijaga dan 2.905 perlintasan tidak dijaga. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, total ada sebanyak 690 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang, dengan korban meninggal dunia sebanyak 202 orang, luka berat sebanyak 132 orang, dan luka ringan sebanyak 184 orang. Menurut Bapak, tanggapan Bapak apa sih Pak terkait kejadian ini gitu Pak? Ya kalau saya jumlah kecelakaan yang terlalu banyak ya, itu menunjukkan kita nggak mampu mengendalikan resiko. Jadi tadi ada sekitar 3.600-an perlintasan sebidang. Kalau ditanya mana yang akan ditutup, mana yang akan dibuat sebidang, mana yang akan dibuat tidak sebidang, saya nggak bisa jawab karena saya nggak punya data. Bahkan Bappenas, Kementerian Perhubungan, PUPR, semua orang, institusi, kementerian, lembaga yang ada di Indonesia nggak ada yang punya data itu. Ini kan merepotkan. Jadi kita benar-benar buta nih, blind. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini sebenarnya berbahaya. Jadi kalau kembali lagi, kita harus membuat pemetaan. Karena membuat perlintasan tidak sebidang itu sangat mahal. Paling sedikit habisin duit sekitar 200 miliar. Kalau ada sekitar 3.000 yang mau kita buat tidak sebidang, maka Indonesia bangkrut udah. Semua duitnya ke sana semua, kan nggak mungkin. Berarti kita harus membuat efisiensi, menyusun skala prioritas. Mana yang bisa kita buat tidak sebidang, mana yang sebidang, dan mana yang harus kita tutup. Justru itu yang harus kita lakukan. Kemudian kalau yang sebidang, ya nggak perlu harus dijaga orang. Daripada kita bayar setiap orang, kenapa kita nggak pakai ATCS? Orang Bekasi kan paling jago. Pernah lihat coba jalan-jalan di kota Pekalongan sana. Semua persimpangannya, merah, hijau, kuningnya dikendalikan oleh satu control room. Kapan mau merah, kapan mau hijau, itu dikendalikan oleh satu control room. Artinya apa? Semua perlintasan sebidang dalam satu kota atau kabupaten bisa dikendalikan dari satu ruangan ini dengan menggunakan area traffic control system. Bedanya apa? Kalau ATCS yang ada di jalan-jalan itu mengatur merah, hijau, kuning. Kapan merah, kapan kuning, kapan hijau itu diatur oleh satu control room. Kalau di perlintasan sebidang naik turun. Kan perintahnya mudah. Secara teknologi juga mudah. Artinya kita harus punya terobosan. Jangan semua perlintasan sebidang dijaga oleh manusia. Kalau yang di luar kota boleh dijaga manusia. Kalau yang dalam kota jangan. Buang-buang duit. Udah pakai aja yang pakai otomatis yang dikendalikan dari control room. Kapan mau ditutup, kapan mau buka, ini adalah pakai diatur oleh satu orang atau berapa orang di dalam satu ruangan. Nah, untuk itu semua dibutuhkan data sekali lagi. Jadi saya ingin ngajak teman-teman semua bangsa Indonesia.
Jangan suka meratapi angka kecelakaan tuh. Kita itu suka sedih ini loh. Satu, percaya enggak? Zaman saya taruna tahun 89, dosen saya ngajari ke saya dengan sedih, wajah muka sedih. Kamu tahu enggak, Dan? 1 jam itu 3 orang meninggal dunia. Sekarang saya sebentar lagi pensiun. Datanya masih sama dan masih semua dosen ngajar meratapi gitu. Kan aneh, berarti kita enggak melakukan sesuatu. Oleh sebab itu jangan meratapi data. Bekerjalah, mulailah. Data-data itu kumpulkan. Kemudian apa yang harus kita kerjakan? Data itu adalah pemicu. Ada kejadian kecelakaan, oh berarti kita harus bekerja lebih keras lagi. Jangan dijadikan pedoman untuk mengukur, jangan. Ini kesalahan kita adalah kita program keselamatan mengacunya ke data, plototi. Tapi kita nggak pernah tahu ini menyebabkan kecelakaan itu apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu tadi saya minta seluruh alma mater SCTD, ayo kita collecting data. Gitu ya. Bahwa kita sebagai generasi muda seharusnya lebih memanfaatkan tentang perkembangan teknologi ya Pak? Iya. Jadi memang tadi kalau kita bicara safety atau keselamatan, sekali lagi kita bicara mencari atau mengidentifikasi resiko. Setelah kita tahu resikonya baru kita kendalikan. Oleh sebab itu ketika ada terjadi data kecelakaan, hal pertama yang harus kita cari adalah apa sih resiko yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Dari situ kita mulai bekerja. Oleh sebab itu saya minta semua alma mater, ayo belajar. Belajar semuanya. Apa saja. Jadi orang perhubungan, kita kan disebut ahli LLAC. Jadi kalau bilang ahli LLAC, kalau saya ditanya, diajak ngomong tentang kendaraan, ya saya bisa ngomong. Ketika saya diajak ngomong tentang jalan, ya saya bisa ngomong. Pada saat diajak ngomong tentang kelistrikan, saya harus bisa ngomong. Karena sistem lalu lintas dan angkutan jalan itu nanti akan bicara tentang kendaraan, tentang angkutan, tentang jalan, ya, tentang teknologi yang ada dan sebagainya. Oleh sebab itu, tadi saya minta semua alma mater SCTD itu harus belajar semua ilmu. Karena yang namanya LLAC atau transportasi darat itu akan meliputi beberapa disiplin ilmu. Ada automotive engineering, ada civil engineering, ada highway engineering, ada traffic engineering. Banyak yang harus kita pelajari. Ya. Izin Pak, Bapak kan sebagai alumni dari PTDI SCTD ini Pak. Nah, kami sebagai taruna-taruni PTDI SCTD, kami ingin meminta saran Bapak nih terkait pembahasan yang sudah kita bahas tadi Pak. Ya. Jadi untuk memastikan sebuah program keselamatan itu dibuat melalui program 3E. Pertama engineering, kedua education, yang 3 adalah enforcement. Ranahnya lulusan SCTD ada di 2 pertama, di engineering sama di education. Nah, kita harus mulai dari engineering. Apakah sebuah kendaraan itu aman? Apakah sebuah jalan itu aman? Apakah sebuah pengaturan lalu lintas itu aman? Itu namanya engineering. Kemudian kalau sudah didesain sedemikian rupa aman, masih dilanggar, kita masuk ke edukasi. Bagaimana mendidik mereka agar mematuhi peraturan lalu lintas dan sebagainya. Udah sampai situ. Nanti kalau tetap melanggar, itu urusannya polisi melalui enforcement. Jadi tadi perdalam ilmu teman-teman semuanya terkait dengan engineering. Di engineering ini banyak. Karena ketika kita bicara engineering di sistem LLAC tadi saya sebutkan ada vehicle engineering, ada highway engineering, ada electrical engineering, ada IT engineering dan sebagainya. Nah, disitulah kita harus mulai belajar. Baru kemudian tahap berikutnya kita ke edukasi. Bagaimana mengajak orang untuk mematuhi rekayasa lalu lintas atau rekayasa kendaraan yang sudah kita buat dan sebagainya. Itu. Baik Pak. Nah Sobat SCTD, semoga kita semua akan selalu sadar betapa pentingnya selamat berkendara. Nah Sobat STTD, untuk bisa menjadi ahli transport, kita harus mempelajari 3E, yaitu engineer, education, dan enforcement. Dan semoga kita akan selalu sadar akan selamat berkendara sehingga kita dapat menikmati perjalanan yang aman, nyaman. Bener ya Pak ya? Betul. Nah Sobat STTD, udah banyak banget nih sharing-sharing kita bareng Pak Wildan. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak. Dan mungkin untuk episode kali ini podcast Binsik pamit undur diri. Dan tentunya akan hadir lagi dengan narasumber-narasumber yang akan menginspirasi kita semua. Oh iya Sobat SCTD, jangan lupa ya follow Instagram kita di @ptdi.sctd.official dan subscribe YouTube kita di Land Transport Academy.
biar kalian gak ketinggalan update keseruan apa aja yang ada di kampus PTDI untuk episode Binsik selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.